Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iksan Ramadan, nomor induk mahasiswa 175 11238 dan Kemudian nama saya Ikhlasul Amal, NIM 175111040. kami dari mahasiswa Serata 1 Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia, mempunyai tugas tentang mata kuliah perancangan jalan yang akan melakukan mendesain jalan di Kabupaten Goa. Berikut ini kami akan lampirkan langkah-langkah untuk merancang sebuah jalan dengan menggunakan 3 aplikasi, yaitu Google Earth, Global Mapper, dan Autodesk Civil 3D. Nah, kemudian langkah yang pertama itu kita buka terlebih dahulu aplikasi Google Earth untuk kita menentukan titik di mana kita akan merancang sebuah jalan. Nah, di sini kita bisa buka. Nah, awalnya kita itu didapatkan tugas dan sudah terdapat titik-titik koordinatnya, titik awal dan titik akhir. Nah, tetapi pada saat kita coba ke aplikasi Google Earth ini, dihasilkan titik koordinatnya itu di kepadatan atau daerah yang cukup padat penduduknya. Nah, sehingga tidak mungkin kita buat jalan baru di koordinat tersebut karena sudah banyak pemukiman yang ada di situ. Dan untuk merancang suatu jalan tuh punya beberapa kriteria. Jadi jika kita membangun suatu jalan tuh pertama nggak boleh kayak apa ya, merusak atau menggusur yang daerah yang sudah padat penduduknya. Kedua itu kayak lahan pertanian tuh, jadi apa ya, nggak boleh dengan merancang suatu jalan itu pertanian di sekitar itu jadi rusak. Sama ketiga tuh kayak bangunan bersejarah itu nggak boleh kita gusur untuk merancang suatu jalan. Nah, kemudian kita pindahkan, kita alokasikan jalan yang kita rancang. Nah, sehingga kita mendapatkan daerah yang ada di sini, yang ada di gambar ini. Nah, pada awalnya kita apabila sudah mau menentukan sebuah titiknya, kita klik dulu yang pertama di perangkat ini. Di perangkat, kemudian kita klik di pilihan. Nah, di sini kan ada nih, diperlihatkan link atau BUJ ini. Nah, di sini kita melihat kondisi apabila kita diketahui sebuah derajat desimal, maka kita menggunakan pilihan yang derajat desimal. Nah, sedangkan apabila kita menentukan sebuah titik yang baru, kita langsung aja menggunakan UTM ini atau Universal Transverse Mercator. Intinya, UTM ini kita buat mengetahui daerah yang kita mau buat. Nah, di sini kita kan membuatnya itu buat titik baru, bukan kita dikasih sebuah titik. Maka kita langsung menggunakan yang UTM ini. Kemudian kita oke. Ya, jadi selanjutnya itu kita melakukan penentuan titik-titik. Jadi di tugas perancangan jalan ini, yang pertama-tama tuh kita membuat 2 plan menggunakan istilahnya tuh kita bikin 2 plan, 2 trase. Jadi nanti dilihat dari beberapa aspek, itu kita jelaskan di pertemuan selanjutnya. Itu nanti kita lihat dari beberapa aspek itu mana yang memenuhi untuk kita lakukan perancangan jalannya itu. Nah,
sebelum memasuki uh, tahap pembuatan trase tuh kita harus menentukan titik-titiknya dulu. Jadi di sini kita punya titik A dan titik B. Titik A itu sebagai titik awal jalannya, titik B-nya tuh sebagai titik akhir jalannya. Terus titik 1 2 ini sebagai trase pertama, titik belokannya, dan yang kita pin kuning ini sebagai titik trase kedua. Jadi di sini sangat penting untuk menentukan titik-titik untuk membuat trasenya. Berikut ini saya akan memberikan contoh bagaimana cara membuat titik di Google Earth ini. Pertama tuh kita pin yang tadi ini, tambahkan tanda letak. Terus kita pilih. Nah, ya karena tadi kita unpin atau kita ibaratnya ngasih contoh di titik A, maka kita ganti dulu, ganti bentuknya sama yang ada huruf A-nya. Kita samakan dengan titik A-nya itu yang tadi. Nah kita masukin koordinatnya. Nah, apabila kita diketahui kayak yang awal tadi, kita apa yang di depan tadi itu, apabila kita diketahui titiknya, maka kita langsung tulis di timuran sama di utara ini. Kita ketik aja titiknya. Misalnya kita udah dikasih tahu, kita udah mengetahui titik-titiknya itu, kita masukin aja di timuran dan utaraannya. Nah, langsung jadi titik penanda A ini, di titik A ini. Nah, kemudian ada versi apabila kita belum mengetahui titiknya atau kita cuma menginginkan titik awalnya itu di daerah sini. Nah, kita klik lagi aja yang pin ini. Kemudian kita kasih tanda misal beda ya. Kita kasih contoh yang biru. Nah, langsung di oke aja. Bentar. Ininya digeser dulu. Jangan lupa. Pinnya ini digeser dulu. Misal kita di titik A ini. Kita zoom, kita lihat, oh kita menginginkan di sini. Nah, kita oke. Nah, ntar kita bakalan melihat koordinatnya itu dengan cara kita klik dulu pinnya ini. Kemudian di biru yang biru ini, kita properties. Klik kanan dulu, kemudian di properties. Nah, ntar ada koordinat-koordinatnya. Gunanya koordinat ini, ya tunggu aja kalian nanti ya, buat perhitungan selanjutnya. Ya, kayak gitu. Nah, selanjutnya itu, kan kita udah buat titik-titiknya nih. Kita udah punya titik-titiknya sebagai titik awal, titik akhir, trase pertama dan trase keduanya. Nah, jadi tahapan selanjutnya tuh kan kita wajib tahu di sekitaran ini ada apa aja nanti, dan untuk mengetahui data kontur, data ketinggian, perbedaan elevasi di daerah ini. Nah, untuk itu kita memerlukan suatu data yang dinamakan data poligon. Nah, untuk membuat poligon di daerah sekitar titik-titik yang akan kita buat jalan itu, ini caranya kita klik yang ini nih, buat poligon ini. Nah, kita geser dulu. Ini kita tentukan aja titiknya. Tapi jangan lupa titiknya ini nanti poligonnya itu harus istilahnya mencakup seluruh titik-titik, mau titik awal, titik akhir, titik beloknya itu kita harus
apa ya, di dalam poligon tersebut. Jadi poligonnya itu mencakup semua titik-titiknya itu. Nah, misalnya kita dari sini aja. Titik ini ke sini, ke sini, dan ke sini. Nah, ini kan dari contoh ini kita udah tahu poligonnya itu memenuhi atau mencakup semua titik-titik, titik awal, titik akhir, dan titik belokan di dua terasanya itu. Kita namain aja. Poligon Goa. Nah, Terus, buat penamaan terserah kalian. ya, Sesuai maksudnya kita biar lebih kalian biar memudahkan aja. Kita Nah, namakan poligon ya. Goa. Terus kita oke. Nah, dari sini udah ada kan pilihan poligon Goanya yang mencakup seluruh titik-titiknya. Lalu kita save aja, biar nanti di tahap selanjutnya kita mencari data poligonnya ini jadi gampang. Kita save, klik kanan, simpan sebagai. Kita simpannya di desktop ya. Biar mudah ya. Biar mudah nanti dicarinya. Kita namain aja poligon Goa. Hanya 2 aja biar bedain sama yang tadi. Poligon Goa. Terus kita save. Nah, kemudian kita bisa lihat di desktop udah ada ini. Ya. Poligon Goa. Nah, seperti itu. Lanjut ke aplikasi Global Mapper. Sesudah kita membuat dari Google Earth yang tadi, kita klik Google Mapper. Nah, ntar muncul kayak gini. Kita open data file. Open data file, kita pakai yang tadi kita simpen. Tadi kan kita simpen di desktop, kemudian namanya Polygon Goa, ya kan? Polygon Goa. Kita open. Nah, kemudian kita mendapatkan buah kotak atau poligon yang di garis hitam-hitam ini. Nah, ini jangan pernah di zoom out, di zoom in ya, ya biar digeser-geser. kotakannya itu masih tetap. Kemudian kita ke tools, configure. Nah, di sini kita rubah dulu projection-nya. Kita pakai UTM, sesuaiin sama yang tadi. Nah, zonanya kan banyak nih, tapi kita pilih yang -50, 114. Nah, seperti yang di sini, datumnya pakai WGS 84 juga. Nah, satuannya jangan lupa kita pakai meter. Kemudian apply, oke. Kalau udah, kita lanjut ke grid contour. Nah, ini grid contour di sini. Kita klik. Oh, sorry. Kita connect dulu. Kita connect datanya. Ya, kita connect data. Nah, kita pakai SRTM. SRTM yang ini. Plus V3. Kemudian connect. Nah, di sini kita udah ada nih warna-warnanya. Nah, warna-warnanya bisa dilihat di gambar ini. Kan ada nih, itu menunjukkan elevasinya. Semakin ke atas, semakin tinggi elevasinya. Ya. Ini misal merah, merah kan berarti semakin tinggi, biru dan sebagainya bisa dilihat di sini. Kemudian kalau udah muncul seperti ini, kita klik di grid contour. Grid contour. Nah, di sini kontur interval ini sesuai sama keinginan kita. Setiap jarak per konturnya itu mau berapa sih? Nah, kita buat 2. Kita buat 2, kemudian kita masuk ke contour bound. Di sini kita pakai use layer bound. Kita pilih pakai yang polygon 2. Nah, file data sebelumnya namanya sama. Oke. Nah, di sini kan ada nih kotakannya ya.
ada kotakannya di sini. Nih, kan udah mencakup sama kotakan yang kita inginkan atau kita desain. Kemudian kita klik OK. Nah, muncul nih kontur-konturnya. Ya kan? Udah muncul. Kemudian karena kita itu pekerjaannya melalui Civil 3D, maka kita harus buat file atau nanti kita ekspor ke Civil 3D. Kita lanjut di file, kemudian export elevation grid format. Nah, satuannya jangan lupa kita pakai DEM. Nah, di sini vertical unitnya juga jangan sampai lupa kita pakai ya meter. Dan jangan lupa juga export bondnya. Kita tetap pakai yang Polygon Goa tadi. Generated. Ya. Ya. Kita pakai yang Polygon. Oke, kita oke terus. Kita oke. Kita oke. Nah, di sini kita simpan di desktop lagi. Namain aja Polygon Goa GM1. Maksudnya GM1 itu Google Mapper 1. Karena di sini udah ada file Google Mapper, biar nggak sama aja, kita kasih tanda, kita save. Nah, udah kayak gitu. Kemudian kita lanjut ke Civil 3D-nya nanti. Jadi tahap selanjutnya tuh kan kita tadi udah buat kontur dari Google Earth sama Global Mapper. Nah, dari Global Mapper itu kan kita udah punya data tentang konturnya sama poligonnya yang mau kita buat hasilnya. Nah, selanjutnya tuh kita ekspor ke Civil 3D. Jadi di Civil 3D ini kita nanti bisa buat trase, buat koridor sama apa ya, fasilitas-fasilitas lain di jalan kayak bahu jalannya gimana nanti, terus perkerasannya gimana. Nah, pertama-tama tuh kita setting dulu drawingnya. Jadi kan tadi di Google Earth sama di Global Mapper kita kayak udah nentuin satuannya ya. Nah, jadi perlu adanya sama tentang satuannya itu di Google Earth, Global Mapper sama di Civil 3D-nya. Jadi nanti nggak ada salah. Nah, pertama kita setting di drawingnya. Kita edit drawing settingnya dulu. Nah, edit drawing setting. Kita ubah di kategorisnya. Dari non datum non projection kita ganti ke UTM WGS 84 datum. Kita ganti ke sini. Terus jangan lupa di available coordinate sistemnya kita ganti juga. Kita ganti di yang 50. Yang short ya gantinya. Nah, kita ganti yang 50 short ini. Udah, terus kita terapkan. Terus kita oke. Terus kita ke surface-nya. Dari surface-nya itu kita klik kanan. Tapi yang surface tadi yang pakai prospektor ya, bukan yang di setting juga. Ya, kita ke prospektornya, bukan ke settingnya. Nah, habis itu kita ke create surface from them. Nah, udah nih. Kita ke desktop. Udah kan tadi di desktop. Nah, dari desktop ini kita pilih yang GM1. Tadi kan kita save dari sebelum global mapper-nya itu kan kita GM1 ini. Kita klik. Kita open. Kemudian di komen Z spasi. Diklik dulu. Kemudian kita Z spasi. Kemudian
E spasi. Nah, muncul konturnya. Muncul kontur seperti ini. Nah, habis ini kita perlu setting tentang intervalnya, minor sama majornya. Nah, pertama kita klik konturnya dulu. Kita klik konturnya, kita klik kanan. Edit surface style. Nah, dari sini kita ganti di grid. Di borders. Nah, di kontur sini yang benar. Ya, Kemudian terus kita di kontur interval. oh ya, kontur intervalnya. Nah, kita ganti di minornya itu kita ganti 1 meter aja. Kita ganti di 1 meter. Terus di majornya kita ganti 5 meter. Nah, udah. Habis itu kontur smoothingnya. Kontur smoothingnya Ya, kita true aja. Kita true. Nah, udah kita terapkan. Kita oke. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Kita udah memiliki kontur yang buat bahan kita untuk pekerjaan selanjutnya. Nah, mungkin buat video kali ini kita cukup untuk pembuatan kontur ini. Ntar kita jangan lupa kalian bisa lihat di video selanjutnya. Tentang bagaimana Terima membuat kasih. trase dan menentukan titik-titik yang tadi lagi. Ya, tunggu aja ya. Ya, terima kasih. Terima Wassalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.